ini jadi gedung ini sebenarnya bukan gedung klinik ya, bukan gedung hospital, bukan rumah sakit, tapi ya sebuah gedung yang namanya T-Space kita buat untuk kolaborasi antara seniman-seniman, baik itu seniman musik, seniman tari, buku, pengarang gitu ya, fotografer, videografer, pelukis. Nah semua ini kita pengen ramu jadi satu. Ini tempatnya. Jadi buat teman-teman yang selama ini gue pengen nih bikin showcase, kan kadang-kadang ya seniman itu jarang lah yang kaya raya gitu ya. Mau bikin showcase mikir sewa tempat udah jadi nggak jadi, akhirnya jadi nggak maju-maju nih. Nah bisa datang ke sini kita ngobrol deh, kita bantu garap, kita bantu cariin sponsor kalau perlu, kita bantu jualin gimana cara ini bisa jadi konten yang menarik. Nah di sini tempatnya. Nah jadi lantai 1 ini konsepnya memang nanti akan jadi pagi ke sore kita pakai sebagai bagian dari ruang tunggu pasien, ada kafetaria, ada El Profesor restoran di sini. Jadi orang mau makan breakfast habis lari di Bintaro Loop, habis sepedaan nongkrong di sini makan, ngopi segala macam silakan. Ntar ada 1-2 pasien yang melebur di antara itu, memang mereka mau treatment atau perawatan dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu sore selesai, semua ruangan ini akan menjadi music lah. Jadi ada hari jazznya, ada hari bluesnya, nanti macam-macam sih. Dok, ide itu terpikir dari mana sih? Mungkin kan kayak apa lumayan ini ya. Keinginan itu sebenarnya udah dari hari pertama saya praktek rumah sakit sih. Dari awal saya lulus sebagai bedah plastik, pengennya bikin begini gitu. Cuma kan duitnya belum ada gitu. Jadi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya setelah 15 tahun kemudian baru punya keberanian buat berangkat untuk yang lebih besar. Ini berapa lama sih dalam arti ini kan nggak mudah ya, terutama secara dana dan apakah ini ruang keprihatinan kurangnya ruang aktivitas untuk berkreasi segala macam? Iya, salah satu pemicunya ya gue masih ngerasa masih belum banyak ruang yang bisa dipakai buat musisi untuk mengeksplor ya, atau seniman-seniman lain untuk bereksplor. Nah, kalau berapa lamanya ngebangun 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, cuma itu nggak mungkin kalau bukan karena Raul sih sebenarnya. Jadi dari proses kita dapat tanah ini terus boleh dicicil pelan-pelan sama yang punya sampai kita akhirnya bisa bayar pakai pinjaman bank dan lain-lain gitu ya. Nah akhirnya Raul pun punya konsep, karena gue bilang sama Raul bisa nggak ya sambil jalan sambil bangun gitu. Pokoknya urus izin, frame dasarnya ketahuan sambil bangun gitu. Karena selama ini kan pasti gambar dulu, detail segala macam beres. Which is itu kan akan makan waktu, mungkin kalau dengan konsep sebesar ini bisa 6 bulan lebih kali gitu ya. Nah cuma gue gak punya waktu jadi ini mungkin Raul akan cerita sedikit gimana proses kreatif sampai akhirnya jadi gitu, mulai dari ide sampai jadi ya jadi sebenarnya struktur dari bangunan sudah harus kita kunci dari awal ya, fungsi sama strukturnya. Jadi struktur itu bangun, sementara kita sama Tompi itu jadi istilah kita fast track, jadi pembangunan jalan sambil elemen-elemen yang belum terbangun kita desain. Jadi dengan cara seperti ini dan kita bisa pertama juga speed kecepatan itu dalam pembangunan equal sama biaya juga. Karena makin lama project biaya makin tinggi. Ya, jadi di sini mana proses ini harus sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Tompi. Tapi masih ada finishing yang belum kelar kan? Atau memang model konsep seperti ini? Seperti ini. Okay. Seperti ini. Jadi memang tadi kita nggak mau bikin gedung yang terlalu mewah orang malah jadi takut jadi segen jadinya ya di sini. Di sini kita nggak relax kan hari ini kan. Nah itu yang kita inginkan di sini, terutama juga fungsi yang ada di sini adalah fungsi kreatif dan fungsi klinik juga menjadi satu kan. Jadi semuanya orang tidak merasa intimidasi. Kita relax semuanya di sini. Feel itu yang kita pengen. Mungkin konsep yang beda atau yang menarik atau yang unik apa sih dari bangunan T-Space ini? Ya sebenarnya ini sih kolaborasi antara saya sama Tompi ya, gitu ya. Jadi dua kepala yang mempunyai dua pemikiran sendiri bertemu di dalam satu space yang di sini dan satu fungsi yang memang juga. Jadi banyak yang complexity. Jadi istilah kita dalam dunia arsitektur kita sebut sebagai postmodernism, yang artinya adalah complexity dari beradu di berbagai hal. Dan ini kan ada kliniknya, ya ininya kepalanya aja ada Tompi dan ada saya. Terus juga lalu ada fungsinya juga kan, klinik campur dengan restoran, ada galeri. Nah segala semua ini bagaimana menjadi satu koheren, karena pada intinya kan kita juga hidup kan semuanya nyampur ya,
ya nggak terpisah-pisah kan, semua orang kesini ya ngerasain semuanya. Nah itu yang challenging-nya adalah itu, dan menurut saya Tompi bisa bantu meramu itu menjadi satu ikatan bangunan atau desain yang menarik. Dok, ketika sains juga kalau dokter lagi capek mungkin live juga. Oh iya, nanti saya joget-joget di sini. Emang rencananya begitu. Jadi kita mau naikin konten buat sosmed juga iya, event musik juga iya. Berarti dokter sekarang sudah berfokus di sini atau masih Maksudnya di untuk dunia kliniknya? Oh iya, sekarang saya fokusnya di sini. Jadi full time saya sekarang di cabang yang ini. Jadi ini jadi center utamanya, yang lain menjadi satelit buat mensuplai ke arah sini. Dok, dari sisi kedokteran, ketika perpaduan antara art dengan sains seperti ini, apakah itu juga meningkatkan psikologis pasien ketika? Oh iya, nah ini menarik loh. Semua pasien kita yang kan kita baru coba trial 1 bulan ini ya. 1 bulan kemarin kita coba soft opening trial. Semua pasien kita yang datang tuh komentarnya alhamdulillah sih. Wow, semua gitu. Wah seru banget tempatnya. Jadi komentar mereka itu bukan yang wah mewah ya dok, cakep ya dok, bukan. Wah seru banget kok. Seru ya dok, asik ya, lebih ke situ sih. Dan semuanya pasti nanya arsiteknya siapa. Nah, saya rasa itu yang saya sampaikan ke orang. Kayaknya tuh udah agak jarang deh orang tuh datang masuk ke sebuah tempat nanya siapa yang bikin. Biasa cuma senang ya udah duduk aja udah gitu kan ya. Jadi nggak rata-rata semua pada nanya arsiteknya siapa. Akan ada event khusus di weekend gitu? Nanti kita pengen bikin memang setiap weekend akan ada live music di sini, mulai dari untuk komunitas jazz maupun aliran musik yang lain. Terus seperti tadi saya sempat sampaikan, kita pengen bikin ada Bintaro Jazz Festival, pengen bikin Bintaro Festival, terus nanti kegiatan pottery, memahat dan segala macam. Event kayak akhir tahun ini misalnya akan ada Bintaro District Design, itu salah satu pertemuan arsitek dan salah satu yang terbesar sekarang ya. Nah, mereka sudah datang ke sini dan tertarik untuk menjadikan space ini sebagai salah satu kolateral venue. Ini muat kapasitas berapa dok? Kalau kita belum berhitung pasti ya, tapi saya rasa kalau buat acara musik outdoor sekitar 800 orang standing masih oke. Ya kalau di dalam sini mungkin sekitar 600-an standing masih oke. Kalau sitting mungkin sekitar 300-400. Artinya indoor outdoor bisa berfungsi Bisa, ya? kita punya bahkan salah satu best spotnya kita sebenarnya di rooftop sih. Rooftop tuh salah satu best spotnya, itu kalau mau bikin acara sih bakal keren banget ya.